senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Tanda dan keluarga besar di Koordinator Saburai Jua, dan kita bersyukur pelayanan minggu dan sosialisasi program kami sudah berjalan dengan baik. Ada tanggapan-tanggapan yang positif. Nah sekarang Bapak Tanda sebagai orang tua kami dan juga notabene sebagai mantan ketua koordinator Saburai Jua 2 periode, kami meminta kesan dan pesan dari Bapak Tanda sebagai orang tua untuk kami orang muda ini dengan program pelayanan kemarin, sosialisasi, dan juga ada komisi penginjilan dan komisi profesional, dan di dalamnya ada komisi pelayanan dan doa. Kami minta kesan dulu, setelah itu berikan pesan buat kami untuk sebentar kami berangkat ke Terigu dan seterusnya bisa menjadi pegangan bagi kami dan bahan evaluasi buat kami untuk ke depan. Silakan Bapak Tanda. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Kalau merupakan satu kesan daripada kehadiran Bapak-Bapak dengan tim, memang sangat nampak bahwa dari waktu ke waktu ada perubahan kemajuan. Dan khususnya pada saat ini, mungkin juga kita singgung sampai periode kedua tugas daripada Bapak sebagai Ketua Komisi Penginjilan sangat luar biasa, di mana keluarbiasaan itu terletak pada bagaimana di dalam sosialisasi program yang akan Bapak jalankan. Yang pertama saya lihat, sebenarnya pada sosialisasi ini sebelum Bapak ungkapkan, saya sudah siapkan materi untuk mempertanyakan agar sebuah program itu tidak sekedar hanya sebatas hal-hal tertentu, tetapi paling tidak di dalam program itu jelas waktunya kapan, di mana, yang dilibatkan pihak mana-mana, lalu ini dananya dari mana, kemudian hasil apa yang kita harapkan, terakhir kendala dan hambatan yang kita temui. Sehingga pada periode-periode berikutnya, mungkin dalam rapat evaluasi atau mungkin yang kita kenal dalam satu periode evaluasi setahun lewat rakyat, kita bisa memaparkan satu program pelayanan kita itu dengan ukuran yang jelas. Tapi sebelum saya sampai ke sana, Bapak sudah paparkan semua apa yang ada. Hanya saja seperti yang katakanlah sebagai dokumentasi untuk kita pegang dan merata diketahui oleh semua yang ada di daerah Kupang NTT ini, rupanya nanti terkesan beberapa tempat yang dikunjungi saja. Sedangkan kita tahu bahwa dalam satu periode Konda 5 tahun merupakan satu tugas kita yang dijabarkan di dalam program kerja tahunan. Sehingga paling tidak program 5 tahunan itu kita sudah jabarkan di dalam program tahunan. Sehingga tahun pertama kira-kira apa, tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun di tahun pertama, sekiranya beberapa butir itu dalam evaluasinya tidak terpenuhi, tidak tercapai karena kendala tertentu, maka tentu akan diprogramkan lagi pada tahun berikutnya. Sehingga ketika satu periode Konda selesai, kita tahu persis secara totalitas itu kira-kira apa yang tidak tercapai, karena apa, lalu atau hambatan apa, sehingga pada periode berikutnya kita sudah punya gambaran yang jelas. Inilah kendalanya. Jadi solusinya jelas, kita akan coba perjuangkan lagi sehingga kemajuan gereja ini bisa kita pertanggungjawabkan. Bukan kita mau mencari popularitas, tetapi betul-betul kita bermaksud supaya jangan kita tidur untuk jiwa-jiwa yang sedang redup itu. Kita jalan sesuai dengan apa yang menjadi payung
daripada organisasi kita. Jadi memang lebih banyak kita mengalami kendala, hambatan itu benturan waktu dan dana, itu lebih banyak kita temui. Tetapi saya kira jiwa Bapak sudah bisa menghitung, mengantisipasi itu, sehingga di dalam pergumulannya jelas itu menjadi fokus. Dan di dalam pergumulan yang kita kemukakan, rencana yang terarah dan memang terfokus, maka Tuhan pasti membuka jalan. Jadi kesan saya singkatnya bahwa perkunjungan Bapak kali ini sungguh luar biasa. Tuhan kiranya memberkati. Dan sebagai pesan, kita berada di dalam payung organisasi. Sedapat mungkin kita harus melihat bagaimana aturan yang ada di situ. Tetapi tidak berarti niat baik gerakan roh Tuhan kita matikan karena peraturan. Yang paling penting ialah bagaimana kita menghidupkan ini gerakan organisasi penginjilan ini, penyelamatan jiwa-jiwa yang lagi layu ataupun yang belum masuk, kita tetap jalankan. Di samping itu tetap kita menghormati, mengindahkan peraturan ataupun payung-payung yang kita pakai. Hanya itu. Jadi sebagai yang masih dikatakan masih muda, tentu memang banyak kendala halangan. Tapi kita yakin saja Bapak, pesan saya, kita tetap berfokus pada pelayanan, tujuan yang murni, pasti Tuhan akan kabulkan dan sukseskan apa yang kita buat. Itu saja mungkin pesan saya Bapak. Dan mungkin kalau tidak berlebihan, saya titipkan salam untuk ketua daerah, supaya tolong kalau memang kita mau maju dalam berorganisasi, tolong buat ini uraian tugas daripada tiap kita yang dilibatkan dalam itu, dan manfaatkan semua organisasi yang ada di dalam tubuh Gereja Kemah Injil. Itu saja Bapak, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Baik Bapak Tanda, Tuhan memberkati. Apa pesan akan kami sampaikan ke daerah dalam bentuk video, akan kami kirim ke grup beliau untuk dilihat. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian. Demikian pembicaraan singkat dengan Bapak kekasih kita, dan doakan bahwa kami sudah dari sosialisasi kemarin sudah omong dengan kepala desa untuk mengatur pelayanan tahun depan itu KKR di lapangan pantai Mahera Indah. Oleh karena itu saya berharap teman-teman komisi yang ada persiapkan diri, kalau bisa 12 komisi ini kita akan berangkat bersama dengan komisi penginjilan pada tahun depan setelah Rakerda untuk KKR lapangan pantai Mahera. Doakan kami masih melanjutkan perjalanan hari ini ke Teriu, kemudian Naudue kami akan mengunjungi pos PI Raiwara, dan setelah itu hari Rabu kami akan kembali ke Kupang. Sampai bertemu kembali. Terima kasih atas dukungan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.